Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Rodotul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada henti-hentinya kita selalu mengaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan hidayah inayah taufik kepada kita, nikmat iman Islam, nikmat kesehatan jasmani rohani, sehingga kita sampai saat ini masih dalam kondisi sehat walafiat, masih dalam kondisi iman dan Islam dan istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita pada malam hari ini masuk ayat 55. Ayat 55 masih surat An-Nisa. Mudah-mudahan ayat demi ayat yang kita kaji ini bisa menambah ilmu pemahaman kita tentang agama kita dan bisa menambah ketebalan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi as-salifah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faminhum, maka di antara mereka orang-orang Yahudi, man, ada yang amanah dia beriman, bihi, kepadanya, ya kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Wa minhum, dan di antara mereka orang Yahudi, man, ada yang sadda anhu, menghalang-halangi orang yang mau beriman kepada Nabi Muhammad. Wa kafa, dan cukuplah bi jahannamah, neraka jahanam sebagai balasan, sa'iron, yang menyalah-nyala apinya. Orang-orang Yahudi ketika Nabi Muhammad lahir, yang sudah disebutkan di dalam kitab Taurat, sudah disebutkan di dalam kitab Injil, dan bahkan mereka dulunya berjanji bahwa dia akan beriman, akan mengikuti Nabi akhir zaman yang sudah Allah beritahukan di dalam kitab Taurat dan di dalam kitab Injil. Ternyata setelah Nabi Muhammad itu lahir, bukan dari keturunan orang Yahudi, bukan dari keturunan Bani Israel, saat itu pula mereka mempunyai hati yang hasud. Maka di dalam ayat yang pertama tadi, yang kemarin, am yahsuduna, apakah mereka hasud, iri hati, tidak terima kalau kenabian itu diberikan kepada bangsa lain. Kalau mereka tidak terima alias hasud, dengki, iri hati terhadap fadlihi, anugerah Allah yang berupa kenabian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, maksudnya kepada bangsa lain, faqad ataina ala Ibrahim, maka sungguh kami, kata Allah, telah memberikan kenabian dan kekuasaan, bahkan kerajaan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Contohnya Nabi Yusuf diberikan kenabian, kerasulan dan kerajaan oleh Allah untuk bisa menggantikan Raja Mesir yang waktu itu. Kemudian Nabi Yusuf menjadi raja.
Pertama diangkat menjadi Perdana Menteri, karena waktu itu kerajaan mengalami zaman paceklik. Kemudian satu-satunya yang bisa mempertahankan negara itu tidak mengalami paceklik, Nabi Yusuf itu. Maka Nabi Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri, dan ketika rajanya meninggal, Nabi Yusuf otomatis diangkat menjadi raja. Dan bahkan sampai Nabi Yusuf itu akhirnya menikahi dengan istri raja itu yang bernama Zulaikha. Apa sih ceritanya? Ya, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman juga Allah berikan kenabian, kerasulan, dan kerajaan. Kalau mereka masih iri, gak terima terhadap Nabi Muhammad, loh, nabi-nabi apa itu? Nabi-nabi dulu juga sudah aku angkat menjadi raja, aku angkat menjadi seorang rasul. Nah, begitu kan? Maka di antara para pengikut ala Ibrahim tadi, yaitu orang Yahudi tadi, ada sebagian yang beriman, mau mengikuti ajakan Nabi Muhammad, dan di antara mereka tidak mau beriman, bahkan menghalang-halangi orang yang mau beriman kepada Nabi Muhammad dan mengikuti ajakannya. Maka ancaman Allah apa bagi orang yang tidak mau mengikuti ajakan Rasul yaitu Nabi Muhammad? Wa kafa bi jahannama sa'ira. Maka cukuplah orang-orang yang tidak mengikuti ajakan Rasul Nabi akhir zaman dan bahkan menentangnya dan memusuhinya, neraka jahanamlah yang sudah aku siapkan, kata Allah, untuk mereka. Itu nggih. Bagaimana keadaan mereka di neraka nanti? Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang kafaru, mereka kafir, ya mereka yang dipisahkan di atas ini tadi, mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Rasul. Kafaru, mereka ingkar, kafir, bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami. Sudah berkali-kali Nabi Muhammad membacakan ayat-ayat, setiap wahyu turun dibacakan di hadapan Nabi Muhammad, dibacakan oleh Nabi Muhammad di hadapan orang Yahudi dan orang Nasrani. Tapi mereka kafaru bi ayatina, mereka tetap ingkar, tidak mau menerima ayat-ayat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepadanya. Saufa nuslihim, maka kelak besok pada hari akhirat akan kami masukkan mereka naron ke dalam api, ke dalam neraka maksudnya. Bagaimana kondisi keadaan mereka di neraka? Kullama nadijat, setiap kali terkelupas, ya, karena panasnya neraka, setiap kali terkelupas juluduhum, kulit-kulit mereka, saking panasnya api neraka, setiap kali kulit-kulit mereka itu terkelupas, badalnahum, kami ganti mereka juludan dengan kulit-kulit ghoiroha yang lain, liyaduku, supaya mereka dapat merasakan al-adzaba, siksa. Itulah kondisi mereka di neraka. Setiap kali dibakar oleh api neraka, kulit mereka terkelupas semuanya. Ketika sudah terkelupas semua, dipasang lagi oleh Allah kulit baru, bakar lagi, terkelupas lagi, dipasang lagi, bakar lagi, terus menerus begitu. Na'udzubillah min dzalik. Ngeri, Pak. Keadaan mereka di neraka itu ngeri. Supaya apa Allah memperlakukan seperti itu? Liyadzukul adzab, supaya mereka bisa terus-menerus merasakan adab neraka itu. Gitu, Pak. Jadi kulitnya diganti lagi, bakar lagi, terkelupas lagi, ganti lagi, terus begitu. Masya Allah. Lu ayat-ayat ini diwacana di hadapan mereka gak percaya, Pak. Loh begitu loh, tidak percaya. Jadi ancaman Allah seperti ini yang sudah dibacakan oleh Nabi Muhammad di hadapan mereka itu gak percaya. Apa Muhammad itu karanganmu dewe? Itulah orang-orang kafirnya. Apa Muhammad itu dongengnya orang-orang dulu kamu kumpulkan kembali? Gak percaya belas aku. Seperti itu mereka. Diberitahu bahwa orang yang akan mati nanti datangnya hari kiamat,
orang-orang akan dibangkitkan dari alam kubur masing-masing dan dikumpulkan di dalam satu tempat namanya mahsyar. Gak percaya? Apa mosok wong mati wis ajur kan. Karo tanah kok diuripno meneh. Awakmu iki aneh-aneh. Seperti itulah orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah. Begitu ya. Ya jadi hendaknya ayat-ayat seperti ini itu ayo kita jadikan suatu pelajaran. Gak wedi ta nduk neraka sudah diberitahukan seperti ini. Gak wedi ta. Misale wong sing gawene korupsi itu terus diwacakno kaya ngene iki kira-kira wedi apa enggak? Sawangane kok gak wedi belas. Ya apa rek. Nduk neraka dahsate kaya ngono gak wedi. Wes logikanya begini aja lah. Kulit kita itu ketutul api rokok aja gimana sih panasnya? Atau kena sengatan kompor itu gimana sih panasnya? Lu neraka itu lebih dari itu, Pak. Lebih dari itu. Lu kok gak wedi lu? Ya Allah, cek enake dia berbuat bohong. Cek enaknya dia memanipulasi hukum. Ya, yang salah dibuat benar, yang benar disalahkan. Dibolak-balik terus, kebohongan selalu dilakukan, ketidakjujuran selalu dilakukan. Apa dikira Allah itu gak monitor terus? Apa dikira malaikat atid raqib gak nyatet terus? Nah ini masalahnya. Tapi terkadang Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, orang-orang seperti itu mergo gak gelem ngaji yo, paling yo wis lali karo ayat-ayat kayak gini. Kan begitu kan? Orang itu kalau sudah jarang ngaji, Pak, ya akhirnya hatinya kering. Jadi orang ngaji mendengarkan nasihat-nasihat seperti ini, Pak, ibarat satu tanaman itu disirami. Ibarat satu tanaman itu disirami. Kalau tanaman itu terus disirami secara istiqomah, pasti akan subur, Pak. Tumbuhnya bagus, daun-daunnya hijau. Tapi kalau tanaman itu dibiarkan kering, nggak pernah disirami, pasti kering, Pak. Kalaupun toh daunnya keluar juga tidak akan segar. Hati juga begitu, Pak. Kalau sudah sekian lama tidak mendengarkan nasihat-nasihat keagamaan, dan nasihat-nasihat itu tidak dimasukkan ke dalam hati dan dijadikan satu pelajaran, tidak bisa. Tidak bisa. Ya pancet, nduk nggone masjid ittaqullah, nduk nggone kantor siji meneh. Ini biasa. Lak ngoten nggih. Waya Jumatan ya teko. Ana khatib niku ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muasirul muslimin sidang jamaah Jumat. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Ya karena tidak diresapi, tidak dimasukkan ke dalam hati, ya akhirnya keluar masjid, ya sudah tidak ada bekas apa-apa di dalam hatinya. Apa maneh teko masjid wayahe khutbah turu ngantuk. Ngene mboten. Barang khotib mari kaget, lho wis mari dibae. Metu teko masjid, apa sing sampe ngomong? Mbok gak ro. Ngantuk aku. Allahu Akbar. Lah kalau kondisi begini terus menerus ya mana bisa, Pak. Nasihat-nasihat keagamaan bisa masuk ke dalam hatinya, mana bisa. Ngaji rutin wis gak iso, sak minggu pisan teko nang masjid, wayahe khutbah ngantuk pisan. Loh. Lah wis kelop ngene iki. Nah mana yang bisa menasehati hatinya tadi? Tidak ada yang merasuk hatinya sama sekali. Sehingga pesan-pesan agama kurang bisa diresapi, kurang bisa dimasukkan ke dalam hati. Nah seperti ayat begini, Pak. Kalau kita angan-angan, ya Allah, kalau udah sadar, ya Allah, ini caranya wedi aku melakukan itu. Nah kan begitu, kan? Bisa kita jadikan pelajaran. Sampai awak ibu melakukan itu, ya Allah,
Kayak ngono dasarnya. Nah, akhirnya kan begitu gitu ya. Nah, di ayat yang lain, orang yang ada di neraka itu la yamutu fiha wa la yahya. Kondisi orang yang ada di neraka itu la yamutu fiha. Mereka juga tidak mati wa la yahya dan tidak hidup. Diarani mati, seisok bergerak, seisok ngrasakno lara. Kan begitu kan? Diarani urip kok gak tahu ngrasakno enak. Bendino disiksa. Tiap hari dibakar. Makanya Al-Qur'an bilang la yamutu fiha wa la yahya. Ya, artinya la yamutu fiha wa la yahya itu ndok neraka iku mati yo gak iso mati, urip yo gak iso urip. Itu nggih, ojo digawe singkatan. La yamutu fiha wa la yahya, gak mutu ngenteno biaya. Siji meneh iku tafsir liya iku. Ge singkatan iku nggih. Ya. Begitu nggih. Innallaha sesungguhnya Allah kana dia adalah azizan maha perkasa, hakiman maha bijaksana. Semua itu pasti terjadi dengan semua kemahaperkasaan Allah dan maha kebijaksanaan Allah. Artinya Allah maha bijaksana. Allah memberikan hukuman seperti itu sudah sepantasnya. Sudah sepantasnya. Bukan Allah ngawur. Ya, memakai sifat-sifat kemahakuasaannya. Tidak. Tapi itu karena buah dari perbuatan yang dia lakukan itu. Nah, seperti itu ya. Terus ini yang untuk kita, Pak. Walladzina dan orang-orang yang amanu, mereka beriman, wa amilus sholihati dan mereka beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan, yang melakoni sholat 5 waktu, sholat sunnah rawatib, qiyamul lail, sholat duha, infak, sedekah, apik karo konco, apik karo tonggo, suka menolong, ini namanya wa amilus sholihat. Semuanya itu namanya wa amilus sholihat. Orang yang beriman terus gelem melakukan kebaikan-kebaikan, sanudkhiluhum jannatin, maka kami akan memasukkan mereka jannatin ke dalam surga-surga. Bagaimanakah surga itu? Tajri, mengalir min tahtiha, dari bawahnya surga tadi, maksudnya taman-taman surga tadi, al-anharu, sungai-sungai. Jadi surga itu pasti dibayangkan, digambarkan dengan sebuah kebun. Memang jannah itu artinya adalah taman, kebun yang indah, yang di kanan kirinya itu ada apa itu, ada kali-kali kecil yang mengalir, sungai-sungai kecil di situ yang jernih begitu ya. Tajri min tahtihal anhar khalidina, mereka di dalamnya kekal. Kekal, Pak. Khalidina, kekal, fiha, di dalamnya, abadan, selama-lamanya. Jadi khalidina itu kekal, artinya khalidina itu sudah kekal. Ditambahi mana abadan, selama-lamanya. Ya, abadan, selama-lamanya. Maka kalimat abadan diambil ke kamus bahasa Indonesia menjadi abadi. Ngoten. Jadi abadi itu teko bahasa Arab, bahasa Al-Quran abadan. Begitu ya, selama-lamanya. Di surga kita selama-lamanya. Mudah-mudahan kula panjenengan menjadi penghuni surga semuanya ya. Ya Allah. Lahum, bagi mereka, fiha, di dalam surga, gak terima kono kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan. Di dalamnya azwajun, disediakan pasangan-pasangan mutahharatun, yang disucikan. Ya. Jadi penduduk surga itu tidak ada yang jomblo, tidak ada yang tidak punya pasangan, Pak. Makanya di dalam ini ayatnya Allah, fiha, di dalam surga, azwajun, pasangan-pasangan, maksudnya itu berpasang-pasangan, diberikan pasangan-pasangan hidup, mutahharatun, yang disucikan. Nah, mutahharatun yang disucikan itu maksudnya gimana?
wanita-wanita surga itu tidak mengalami seperti wanita dunia. Kalau wanita dunia itu kan ada menstruasi, ada nifas, kan begitu kan? Nah, wanita surga itu mutahharah, disucikan dari itu semua. Enggak mengalami menstruasi, enggak mengalami nifas, terus gak ono ngahir to Pak, ngono Pak. Masa dikumpuli bolak-balik enggak meteng. Jangan khawatir jenengan, gak usah khawatir ngombe pil KB, suntik KB, spiral dan sebagainya. Gak ono iku wis. Non stop. Jenengan kepengin ping pira? Azwajun mutahharah, disediakan istri atau pasangan-pasangan yang disucikan oleh Allah. Kenikmatan surga itu tidak terukur, Pak. Minum sampai sepuas-puasnya, gak ono pipis. Makan sebanyak-banyaknya, gak kudu beol. Terus gak ono kamar kecil lho kono, Pak. Terus gak ono WC. Ya, yang jadi petugas terus gak ono. Gak gelem, aku ya penduduk swarga, lah apa bersana WC. Kira-kira ngono, kira-kira. Jadi gak ada, sudah gak berlaku itu, gak berlaku. Gak berlaku. Apa yang ada di dunia ini tidak berlaku di surga. Kenikmatan surga tidak ada bandingannya. Ya, wa nudkhiluhum, dan kami memasukkan mereka dhillan, di dalam naungan, dholilan yang nyaman. Mereka itu duduk-duduk di atas pepohonan surga sambil nyantai, masya Allah. Itu nikmatnya surga. Gak ada sholat Ustaz, gak ada sholat itu donya kok. Sholat barang. Terus pokoknya di surga itu rekreasi tok, seneng-seneng tok, gak enak susah. Di situ kenikmatan surga. Dibanding dengan kenikmatan dunia tidak ada apa-apanya. Karena apa? Karena di dalam hadis Rasul dikatakan begini, Pak. Allah itu membuat 100 macam kenikmatan. Allah itu membuat 100 macam kenikmatan. Jadi nikmat itu sampai 100 macam kenikmatan. Yang sudah diturunkan di muka bumi ini satu kenikmatan. Coba. Yang sudah diturunkan ke muka bumi satu kenikmatan. Satu kenikmatan ini dibagi orang sedunia ini. Dan tidak hanya untuk manusia, seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini merasakan nikmat, merasakan pahit, merasakan gurih, merasakan manis, merasakan sakit, merasakan nikmat. Itu ada nikmat satu yang sudah diturunkan oleh Allah di muka bumi. Didemung sak donya. Nah, yang 99 kapan Ustaz? Yang 99 itu diberikan oleh Allah nanti di surga. Coba secara logika 99 banding 1 itu sak piro, Pak? Waduh kan bandingannya. Gak ono separone, gak ono setengahne, gak ono apa-apane lah. Kenikmatan surga dibandingkan kenikmatan dunia. Gitu ya. Ya makanya Allah itu mewajibkan ini, mewajibkan itu, melarang ini, melarang itu. Bahasa Surabayanya, Allah ngongkon hamba yang ngono gak kosongan. Ada imbalan yang dijanjikan oleh Allah dan pasti itu terjadi. Itu loh. Ya bahasa Surabaya lah ngono nggih. Aku ngongkon gak kosongan, Rek. Ngono. Bahasa Surabaya nih. Aku ngongkon gak kosongan. Ono imbalane gitu. Nah, Allah juga begitu, sama saja. Allah mewajibkan ini, melarang itu, mewajibkan ini, melarang itu. Allah juga gak kosongan, bukan janji yang kosong. Sudah Allah sediakan balasan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuknya ke jalan yang benar, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi seperti itu, makanya kita ini ya kalau kita berpikir oh Islam itu ini gak oleh, ini gak oleh. Nah, tapi nanti dulu sebenarnya Anda itu ngomong begitu itu sebenarnya Anda itu hidup di mana? Itu kan begitu kan? Hidup di buminya Allah kan? Loh kalau hidup di buminya Allah ya harus mengikuti aturan Allah kan begitu kan? Orang masuk di sebuah perusahaan
Wah gak enak perusahaan ini, wetat ya. Lah memangnya yang punya perusahaan itu siapa? Lo kan dia. Lah kalau kamu bekerja di situ ya harus mengikuti aturan yang ada di situ. Logikanya kan begitu. Ya, logikanya seperti itu. Loh kita itu loh hidup di buminya Allah, numpang di buminya Allah. Terus kita tidak mau mengikuti aturannya Allah. Terus gimana? Kan begitu kan? Maka hadis Allah kan, hadis kudusinya Allah kan, jika kamu tidak mau bersyukur atas nikmatku dan tidak mau bersabar menerima balaku, maka keluarlah dari bumiku, kan begitu kan? Dan carilah Tuhan selain aku. Allah kan sudah mengatakan seperti itu. Kita disuruh keluar, dolek bumi ini ya. Ini gak terima dengan aturanku, kan begitu. Carilah Tuhan yang lain selain aku, yang bisa menghidupi semuanya. Gak ada lah yang bisa. Tuh, ada yang ditanyakan barangkali sambil jalan, mungkin ada yang ditanyakan. Kalau enggak ya tetap teruskan. Oke, monggo Pak. Ini dibantu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilang kalau di Islam itu kenikmatan luar biasa. Okay. Tapi kenapa ya? Satu sekali banyak orang yang itu berbagi ketimpangan tidak mau masuk. Untuk sholat atau anak gimana? Itu aja. Oke. Ya, makasih. Oke. Jadi padahal Allah sudah menyediakan kenikmatan seperti ini ya. Kenapa orang-orang itu masih belum tertarik untuk mengikuti taat kepada Allah? Lah itulah Pak, manusia. Ya manusia itu sejak dulu gitu. Sejak zaman Nabi Adam sampai berganti nabi-nabi itu pasti ada umat yang taat, pasti ada umat yang maksiat. Itu sudah seperti itu Pak. Nah, ditambah lagi makhluk Allah yang bernama iblis kan selalu menghadang setiap orang yang mau berbuat baik. Ya kan gitu kan, setiap orang yang mau berbuat baik. Jadi unsur itulah yang menyebabkan manusia itu tidak bisa berjalan di jalan Allah yang lurus. Karena dia itu menurutkan keinginan hawa nafsunya dan tidak mau berpikir secara rasional. Nah akhirnya hawa nafsunya itulah yang menguasai dirinya. Nah setan itu paling mudah kalau orang itu memperturutkan hawa nafsunya. Setan itu malah gampang untuk menggoda orang-orang yang dalam hidupnya selalu mengikuti hawa nafsu. Setan akan lebih sulit untuk menggoda seseorang yang orang itu mengikuti ketaatan kepada Allah. Nah, kembali lagi, supaya dia itu bisa menangkal godaan dari setan, maka dia harus mendekatkan diri kepada Allah. Sholat 5 waktunya harus istiqomah, ditambah sholat sunnah, tambah baca Quran, ditambah mengikuti majelis taklim seperti ini. Akhirnya kita ini dapat coro jawane dipageri oleh Allah dengan sholat 5 waktu, dengan sholat sunnah, dengan baca Quran, dengan kajian-kajian seperti ini. Akhirnya setan tidak gampang menembusnya. Itu gitu. Jadi seperti itu Pak. Jadi kalau orang ada 2 kelompok, ada yang taat, ada yang maksiat, itu sejak dulu Pak. Memang fitrahnya manusia seperti itu gitu. Ada yang taat, ada yang maksiat. Nah, tergantung kepada kita. Maka kita di sini bersyukur sekali bahwa Allah telah menunjukkan jalannya kepada kita semuanya, sehingga kita diparingi ringan untuk menjalankan kebaikan-kebaikan dan amal soleh. Nonton nggih? Wonten malih? Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bahwa orang yang melaksanakan atau menjalankan amal yang soleh itu akan dijadikan bagian pasangan.
Nggih. Ini kok dimonopoli bapak-bapak ya? Ada bidadari. Nggih. Kalau ibu-ibu kok nggak ada apa nggak ini kok? Nggih. Yang dijadikan bidadari yang diciptakan disebutkan Nggih. tidak dilakukan. Nah, Nggih. di dalam Al-Quran saat bermukai kalau ada ibu-ibu atau wanita yang baik, jadinya kok nggak ada itu ya? Oh. Nggih, kok gak ana widodoro gitu. Nggih. Pertanyaan itu pasti muncul. Ketika di kajian tempat manapun saya menyampaikan itu, pasti ada ibu yang bertanya. Tapi ini bapak yang baik ini. Walaupun mestinya ibu-ibu yang tanya, tapi sudah dengan wakili. Jadi begini, seluruh ayat Al-Quran, ya, seluruh ayat Al-Quran dan juga di dalam hadis Rasul, itu yang ada adalah bidadari. Bidadari itu bahasa Arabnya huril in. Huril ain itu bidadari, Pak. Malah kalau kiai-kiai salaf dulu ketika saya mondok itu kalau ada bidadari wa huril in lan widodari sing belalak-belalak mripate ngono Pak malah. Jadi maknane ngono Pak. Wa huril in lan widodari sing belalak-belalak mripate. Jadi hampir di seluruh ayat dan di seluruh hadis memang ya bidadari yang ada Pak. Bidadara itu tidak ada. Maksudnya gini Pak. Maksudnya begini. Jadi maksudnya ibu-ibu itu juga dapat bidadara. Maksudnya suami dari ibu itu juga sudah seperti bidadara. Artinya seperti bidadari, gitu loh. Seperti bidadari. Ya, jadi kembali lagi kepada ayat, memang tidak ada, ya, memang tidak ada. Tapi bukan berarti kenikmatan yang dirasakan oleh ibu tidak sempurna, tidak begitu. Jadi apa itu kenikmatan surga itu semua dirasakan sempurna, tidak ada yang kurang, tidak ada yang kurang. Walaupun istilahnya itu sing lanang oleh widodari, sing wedok mestine oleh widodoro kan begitu ya. Ya, cuman begini. Jadi ibu-ibu itu juga statusnya menjadi bidadari, yang suaminya juga statusnya menjadi bidadara. Cuma kenapa yang disebutkan kok bidadari? Itu karena yang paling banyak dimotivasi itu memang kaum lelaki. Ya, kaum lelaki, sebab dakwah Nabi Muhammad itu sasarannya adalah para kaum lelaki. Kan gitu ya. Nah, artinya apa? Kalau kaum lelakinya sudah taat, otomatis dia akan mengajak perempuannya untuk berbuat taat. Maka istilahnya itu bidadari. Karena yang diajak sasarannya itu lebih banyak kepada kaum laki-laki. Lah kalau kaum laki-laki yang didakwah itu sudah taat, mau masuk Islam dengan taat, dengan tunduk, pasti dia akan mengajak anggota keluarganya dengan mudah. Makanya itu kaum laki-laki biar cepet taat diiming-iming karo widodari. Ini maksudnya begitu Pak. Ya, yang perempuan juga sama akan mendapatkan bidadara, cuma tidak disebutkan. Karena yang diutamakan itu sasarannya kaum laki-laki tadi yang diajak itu. Nah, jadi begini. Lah widodari itu mesti cantik, Pak. Wow, cantiknya bukan main. Sampai di dalam satu kitab itu bidadari itu apa ya istilahnya? Tembus pandang, Pak. Ya apa ya kulite? Tembus pandang. Di dalam kitab disebutkan begini. Andaikan bidadari itu menelan ludah, ludahnya itu kelihatan di sini, Pak. Jadi nyemromong gitu loh, Pak. Allahu Akbar. Ya apa ya? Sampai seperti itu ya. Bahkan sampai seperti ini. Ada dalam kitab itu. Saya juga pernah ngaji. Andaikan sekarang itu, Pak,
diturunkan satu bidadari di muka dunia, maka sinar matahari yang begitu menyengat itu akan redup dengan satu bidadari itu, Pak. Jadi matahari itu kalah sinar, Pak, dengan sinarnya bidadari. Lho ini terus jenengan kan oh ya rasanya yo. Lho oh. Dimotivasi seperti itu. Ben orang-orang kafir itu cepat tunduk begitu loh. Ya, dimotivasi seperti itu. Nah, ya, seperti itu. Ketika Rasulullah mengatakan seperti itu, sifat bidadari itu cantiknya seperti itu, tingginya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, kulitnya juga nyemeromong keemasan. Ya, cantik semuanya, nggak ada yang usia tua. Kemudian Siti Aisyah ini istri Rasul yang paling muda dan cerdas ini bercemburu istilahnya. Ya Rasulullah, kalau begitu caranya kami pasti kalah cantik dengan bidadari yang ada di surga. Kalau bidadari seperti yang panjenengan sampaikan tadi, kami terus terang ya Rasul menyerah. Ya, menyerah dengan bidadari yang panjenengan sampaikan itu. Ya, maka kami cemburu terus terang aja. Begitu kan Siti Aisyah. Terus Rasulullah mengatakan begini, wahai Aisyah, kamu jangan takut. Rasulullah mengatakan hadisnya, wa nisa'ud dunya ajmalu minal huril in. Wa nisa'ud dunya, dan perempuan-perempuan dunia nanti kalau menjadi penghuni surga ajmalu, lebih cantik minal huril in, daripada bidadari yang sudah cantik itu. Oh, seperti itu, Pak. Jadi jangan khawatir kaum ibu takut kalah cantik sama bidadari. Kalau panjenengan menjadi penghuni surga, justru panjenengan dijadikan oleh Allah lebih cantik daripada bidadari yang sudah disebutkan cantiknya seperti itu. Nah, ini berarti memotivasi kaum perempuan supaya menjadi bidadari. Kan begitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi yaitu apa itu sifatnya seperti itu, bidadari, Pak. Nah, kemarin juga ada pertanyaan dari ibu-ibu. Enak lah Ustaz, kaum bapak oleh bidadari akeh, kene oleh situ. Jangan khawatir lah Bu. Jenengan itu sudah tidak ada cemburu di surga itu, tidak ada hasad, tidak ada dendam, tidak ada marah. Isinya surga itu hanya damai, nikmat, bahagia. Wis begitu tok wis. Gak ono cemburu, gak ada cemburu. Ya, cemburu itu kan di dunia. Di surga itu tidak kenal cemburu, nggak kenal dendam, nggak kenal hasud. Jadi yang ada hanyalah kedamaian, ketentraman. Wis itu tok wis. Nah, begitu. Jadi jenengan pasti sudah puas dengan kenikmatan yang Allah berikan di surga nanti. Ngoten nggih. Nah, terus pundi? Wonten malih. Swarga ini mesti menarik, Pak. Swarga gak menarik ya jenengan gak percaya berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, kalau misalnya mencermati apa nggak ada, berarti ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan sama. Oleh hak-haknya itu. Misalnya kalau di jalan yang lain itu perempuan atau laki-laki itu kan Allah mengadani sama misalnya. Ini kan ada perbedaan hak-haknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menuntut perbedaan hak ini. menarik. Jadi begini, Pak. Allah itu, Pak, apa itu memperlakukan hambanya itu sesuai dengan proporsionalnya, Pak. Proporsional maksudnya gitu. Sesuai dengan kudrat dan kudratnya, ya, sesuai dengan kudratnya apa itu hambanya. Contoh misalnya, tidak sama, Pak, tidak sama. Contoh, kalau kaum laki-laki diwajibkan perang, ya kan? Kalau kaum perempuan kan tidak wajib perang. Nah, contohnya seperti itu, Pak. Ya,
kalau jenengan menuntut sama, berarti kaum perempuan juga diwajibkan perang. Maka ketika Rasulullah itu menyampaikan tentang pahala perang, bahwa kalau orang itu mati di medan peperangan, maka itu matinya syahid dan pasti surga. Terus kemudian salah satu istri Rasulullah langsung protes, ya Rasul, kalau begitu tolong kami ini diizinkan perang, biar kami juga bisa merasakan menjadi syahid seperti kaum laki-laki. Nah, seperti itu, maka Rasulullah mengatakan, ya, kaum perempuan tidak usah ikut terjun di medan peperangan, tapi kaum perempuan akan mendapatkan pahala yang sama jika satu, dia merelakan suaminya untuk berangkat perang, terus dia ikut mempersiapkan peralatan yang akan dibawa oleh suaminya perang, bekalnya untuk dibawa perang, maka itu sudah cukup pahalanya menyamai dengan pahala suaminya. Nah, di sini kan, kenapa perempuan tidak diikutkan perang? Kodratnya, Allah melakukan hambanya itu sesuai dengan kodratnya masing-masing. Nah gitu, sama dengan yang jenengan tanyakan, ya. Kalau kenapa Ustaz seperti apa itu? Lanang oleh widodari, wedok oleh widodoro. Kodratnya begitu, Pak. Kodratnya memang seperti itu. Ya, Allah memperlakukan itu seperti itu. Tapi akan mendapatkan porsi yang sama. Bukan berarti sing lanang itu iso menikmati widodari terus kenikmatannya gini, terus sing perempuan cuma kenikmatannya sekian. Tidak. Sama dengan tadi, walaupun sing perempuan itu tidak ikut terjun di medan peperangan, dia akan mendapatkan pahala yang sama. Nah, itu maksudnya, Pak. Jadi walaupun dikategorikan di situ perempuan tidak mendapatkan bidadara misalnya, tapi kalau sudah masuk surga, ya sudah, semuanya akan bisa menikmati kenikmatan itu dengan sempurna seperti kenikmatan yang dinikmati oleh kaum laki-laki. Sama dengan pahala yang diterima perempuan ketika suaminya berangkat berjihad dan dia mengizinkan dan dia mempersiapkan bekalnya. Gitu. Ngoten nggih? Nah, itu begitu, Pak. Ya. Nek jenengan takok mana ya? Jenengan takok pangeran ya. Padha gak roe soalé maksudnya. Kira-kira ngoten ya. Tapi rasionalnya begitu, Pak. Rasionalnya begitu memang, ya. Nah, jadi seperti itu untuk penyamaan hak itu seperti itu. Ya, jadi yakinlah bahwa semua akan dibalas oleh Allah sesuai dengan amal ibadahnya masing-masing. Gitu. Sampun? Ada lagi? Ibu, mboten tanya, sampun puas nggih? Oke. Pokoknya istilahnya jenengan berusaha ya apa carane iso dadi penghuni surga. Nah, kan gitu kan? Nggih. Oh, nggih, monggo. Tadi kita mengatakan bahwa selain pengaruh Nabi Muhammad, ajaran-ajaran atau apa itu dikatakan kafir. Apa semua makhluk dunia ini yang menganut selain agama Islam itu bisa dikatakan kafir? Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, Pak, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, Nabi ini kan dari Nabi satu ke Nabi berikutnya ke Nabi berikutnya kurunnya kan berbeda-beda, Kalau dia itu hidup di zaman Nabi Musa, maka seluruhnya syariat agama, tata cara beribadah harus mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. Kalau ada pengikut Nabi Musa kok tidak mau mengikuti praktek dan cara ibadah yang dibawa oleh Nabi Musa, berarti dia kafir, kan begitu kan? Karena tidak mengikuti. Terus kemudian Nabi Musa
sudah wafat, kurun beberapa ratus tahun kemudian lahirlah muncullah Nabi Isa. Nah, ketika Nabi Isa ini lahir, maka seluruh umat yang hidup di zaman itu, maka syariatnya, tata cara ibadahnya harus mengikuti tata cara dan syariat Nabi Isa. Kalau ada yang tidak mengikuti, berarti dianggap kafir. Begitu. Ya. Kemudian Nabi Isa sudah diwafatkan oleh Allah, maksudnya diangkat ke langit dan nanti akan diturunkan. Kurun beberapa ratus kemudian lahirlah Nabi Muhammad. Ketika lahir Nabi Muhammad dengan membawa syariat agama Islam dan Al-Quran, maka seluruh umat yang hidup mulai dari zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat nanti, karena sudah tidak ada Nabi lagi yang turun, harus mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Kalau ada yang tidak mau mengikuti syariat Nabi Muhammad seperti orang Yahudi dan orang Nasrani yang masih mempertahankan syariatnya, maka dianggap kafir. Karena dia tidak mau mengikuti, bahkan tidak percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi ukurannya seperti itu, Pak. Saya ibaratkan kemarin itu gerbong sepur, ya. Gerbong sepure saiki gerbong sepure Nabi Muhammad yang operasi, Pak. Kalau dia mau numpang gerbong sepurnya Nabi Musa, orang Yahudi tadi maksudnya. Orang Yahudi kan masih mengikuti Taurat kan. Kalau dia mau mengikuti gerbongnya Nabi Musa, gerbongnya Nabi Musa sudah tidak operasi. Kalau orang Nasrani yang masih mempertahankan syariat Nabi Isa, sekarang sepurnya Nabi Isa sudah tidak operasi, Pak. Yang beroperasi sekarang itu sepurnya Nabi Muhammad. Kalau sampai kepengen selamat sampai tujuan surga atau akhirat sana, berarti masuklah gerbongnya Nabi Muhammad. Yang tidak mau masuk, ya siap-siap saja celaka, tidak akan sampai ke sana. Gitu logikanya seperti itu, Pak. Jadi itulah namanya agama, namanya syariat. Seperti itu. Sampun nggih? Saged dipahami nggih? Saged dipahami nggih? Jadi yang tidak mau mengikuti syariat Nabi Muhammad sapa wae wis, ya berarti kafir. Nabi Muhammad diutus itu nabi dan rasul kok. Sampeyan gak iso mengikuti syariat. Gak bisa. Jadi syariat itu berganti-ganti antara nabi satu dengan nabi yang lain. Kalau akidah tidak berubah. Akidah ini mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Yang namanya Allah itu ya Maha Esa, Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Kuasa, Maha segalanya. Itu akidah. Jadi akidah itu nggak pernah berubah. Tapi kalau syariat itu berubah sesuai dengan zamannya masing-masing. Saya mau mengibaratkan syariat tadi ya gerbong sepur tadi itu. Ya, jadi seperti itu. Sampun nggih? Sampun isa nggih? Nggih. Jadi mudah-mudahan ayat-ayat yang kita kaji bisa nambahi pemahaman ilmu agama kita dan bisa menambah ketebalan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.